Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Villa dengan NPM 160318034 dari kelas A. Berikut adalah narasi audiovisual untuk ujian perbaikan mata kuliah TSS. Nomor 1. Mekanisme pembentukan granul yang dilandasi mekanisme ikatan antar partikel yang terdiri yang pertama, ada interaksi partikel difasilitasi oleh jembatan cair. Di dalam interaksi partikel difasilitasi oleh jembatan cair, terdapat mekanisme terbentuknya granul yang terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap pendular, di mana rongga udara yang terdapat pada antar partikel hanya diisi sebagian oleh larutan bahan pengikat yang membentuk jembatan cair antar cairan udara dan tekanan hidrostatik pada jembatan tersebut. Yang kedua, tahap funikular, keadaan di mana terjadi pergerakan oleh tali. Keadaan yang digerakkan oleh tali adalah transisi antara keadaan pendikular dan kapiler, di mana rongga tidak sepenuhnya jenuh dengan cairan. Yang ketiga, tahap kapiler, ruang antar partikel diisi secara sempurna oleh larutan bahan pengikat dan massa akan terikat karena kapilaritas pada antar permukaan cairan, udara-udara, dan permukaan granul. Keadaan kapiler terjadi ketika butiran jenuh dan semua rongga terisi dengan cairan dan cairan permukaan ditarik kembali ke pori-pori di bawah kapiler, termasuk tindakan atau keadaan yang paling diinginkan. Yang keempat, tahap droplet atau tetes. Keadaan tetesan terjadi ketika partikel tertahan di dalam atau di permukaan dari tetesan cairan. Bila partikel-partikel ditutupi oleh larutan pengikat, partikel akan diikat oleh tegangan permukaan tetesan. Bentuk tetesan ini terjadi pada granulasi dengan cara spray drying. Di kemungkinan juga memiliki keadaan pseudo droplet, di mana rongga yang tidak terisi tetap ada dan terjebak di dalam tetesan. Ini lebih mungkin terjadi pada sistem pembasahan yang buruk. Jadi dari keempat tahap ini, pada interaksi partikel difasilitasi oleh jembatan cair, yang paling diinginkan yaitu tahap kapiler. Yang kedua, interaksi partikel difasilitasi oleh jembatan yang kokoh. Di dalam interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan yang kokoh ini, terdapat pertumbuhan bola atau butiran, yaitu konsolidasi dan penggabungan, yang dimulai dari proses pembasahan partikel kemudian akan mengering. Terjadi penguapan partikel sehingga terbentuknya jembatan padat, kemudian akan terjadi final butiran yang mengandung kadar air 2-3%. Di dalam ini terdapat juga perekat yang berfungsi untuk merekatkan partikel cair dan padat. Selain itu juga terdapat kohesif, yaitu ikatan antar partikel padat. Yang ketiga, terjadinya gaya tarik antar partikel padat. Setelah kandungan cair lebih sedikit, maka akan terjadi kohesi. Kohesi itu sendiri yaitu gaya antar partikel padat yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama, gaya elektrostatis, yaitu gaya atau usaha yang dapat dilakukan oleh suatu hal yang bersifat kelistrikan atau bermuatan pada saat keadaan statik atau diam, di mana gaya yang dihasilkan tersebut dihasilkan oleh dua muatan yang berbeda, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Yang kedua, gaya van der Waals merupakan gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah akibat kepolaran molekul yang permanen dan terinduksi. Kepolaran permanen terjadi akibat kepolaran di dalam molekul, sedangkan kepolaran tidak permanen terjadi akibat molekul terinduksi oleh partikel lain yang bermuatan sehingga molekul bersifat polar sesaat secara spontan. Contohnya interaksi dipol-dipol atau interaksi ion dipol yang untuk molekul polar. Kemudian yang terakhir yaitu terjadi mechanical interlocking. Tahap ini terjadi ketika mode tabletasi yang digunakan adalah granulasi dan gempa langsung. Tahap yang terjadi yaitu ikatan kunci mekanik antar partikel akibat bentuk antar partikel yang memiliki sudut atau ruang untuk ditempati partikel lain. Prinsip dari pengempaan adalah memberikan tekanan sehingga ruang udara antar partikel atau serbuk atau granul dapat diminimalisir melalui proses rearrangement atau repacking partikel untuk menghasilkan tablet yang kompak, artinya minim rongga atau rongga udara. Sekian dari penjelasan saya untuk nomor 1.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.